Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka Shalom, Tuhan itu baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya kekal selama-lamanya kasih setianya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Haleluya. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu lagi dan harapan saya agar kamu dapat mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Kita masuk ke dalam bulan Desember dan genap 27 hari lagi kita akan menutup tirai 2021. Banyak perkara yang sudah berlaku sepanjang tahun ini,
yang menyebabkan perubahan di dalam manusia dari personality, dari segi sosial di dalam dan di luar negara. Apa yang pasti ialah kita perlu tumpukan perhatian kita kepada yang kekal sahaja, karena semua yang boleh digoncang akan digoncang. Di akhir zaman ini kita berhadapan dengan keadaan yang tidak menentu dan ketidakpastian ini mengheret ramai manusia ke dalam tekanan emosi. Ini perlu dibentangkan karena ianya mengenai soal kesihatan mental, dan kalau tidak ditangani dengan secepat mungkin akan menyebabkan lebih banyak masalah, lebih rumit lagi. Biasanya kita mencari jawaban kehidupan di tempat-tempat yang kita fikir ada jawabannya, tetapi jawabannya yang kita biasa dapat, walaupun ia masih tidak mencukupi, karena kita tidak dapat mencari punca masalah kita. Maka masalah itu ada kemungkinan akan timbul lagi, mungkin dalam rupa yang lain yang boleh mengganggu kita tanpa kita sadarinya, dan mungkin juga ia sudah terlambat bila kita menyadarinya. Sebab itu, saudara-saudara, kita harus selalu berada di dalam Tuhan yang bisa memberi jawaban kepada semua masalah yang sedang dihadapi manusia. Jawabannya ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, susulan dari minggu lepas kita berbincang tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Yesus adalah inti kepercayaan setiap orang Kristen. Itu adalah inti kepercayaan kekristenan. Saya memberi kepastian bahwa adanya jawaban di dalam Kristus Yesus karena janjinya kekal. Sampai sekarang ia kekal. Markus 13 ayat 31 firman Tuhan berbunyi begini, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya, saudara-saudara, pertama-tama kita akan merujuk kepada surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada gereja di Efesus. Efesus pasal 1 ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Amin, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu memberikan satu hari lagi, dan saya berdoa Tuhan agar semua yang mendengar pada hari ini telinga kami terbuka, mata kami terbuka, oh Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu, gerakkan kami Tuhan sesuai dengan kebaikan-Mu. Terima kasih, kami ucap syukur Tuhan dalam nama Yesus, nama di atas segala nama. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saudara-saudara, dari firman Tuhan tadi kita boleh tanya, di manakah Yesus sekarang? Yesus sekarang berada di surga. Ya, saudara-saudara, di surga. Yesus kembali ke surga karena di dalam Yohanes 3 ayat 13, Yohanes Pembaptis berkata di sini bahwa tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dengan jelas Yesus memberi keterangan tentang dirinya di dalam Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Lebih meyakinkan kita ialah apabila Yesus memberi kepastian bahwa Ia akan naik ke surga dalam Yohanes 6 ayat 62. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Mana Yesus sebelumnya itu berada di surga, turun ke bumi, menjadi manusia, dilahirkan menjadi seorang manusia, kemudian selepas Ia disalib dan dikuburkan, ya, selepas 3 hari Ia bangkit dari maut, kembali ke surga. Ya, setelah Yesus dibangkitkan dari kuburnya, Yesus
bertemu dengan murid-muridnya, dan selama 40 hari Yesus menyertai mereka. Ada lebih dari 500 orang pada waktu itu. Dan pada hari yang terakhir Yesus naik ke atas dengan dilihat oleh murid-muridnya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 dan 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Hari ini, kalau engkau mencari seseorang yang boleh menolong dan menyelamatkan engkau, datanglah kepada Yesus, karena ia hidup. Yesus hidup di dalam setiap orang yang percaya akannya dan percaya dengan segenap hati. Yesus mengenal semua manusia dan mengetahui masalah yang dihadapi setiap manusia dan bersedia untuk menghulur pertolongan dan bantuan sekiranya manusia yang percaya ini percaya di dalam hati mereka. Ya, kesaksian-kesaksian tentang Yesus, kuasa pemulihan dan penyembuhan fisikal dan spiritual dialami oleh ramai orang. Boleh dibaca di laman web seperti Google, YouTube, Facebook, dan sebagainya. Mereka memberi kesaksian tentang apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Sama seperti murid-murid Yesus yang bersaksi tentang kebangkitannya kepada orang-orang di zaman itu. Kalau kebangkitan Yesus tidak pernah berlaku dan murid-muridnya terus-menerus mengkabarkan berita baik ini, bermakna ianya adalah benar. Adakah sesiapa sanggup menggadai nyawa mereka untuk satu penipuan atau rekaan cerita yang boleh meragut nyawa mereka? Tidak masuk akal, kan? Pastinya ianya adalah suatu kebenaran. Adakah kita akan melakukannya? Ya, sekiranya kesaksian itu bukan dari karya Allah sendiri, pastinya sudah lama diketahui bahwa cerita ini adalah cerita palsu. Kebangkitan Yesus hanyalah satu cerita rekaan sahaja. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul di mana ada seorang bernama Saulus yang bertemu dengan Kristus Yesus. Saulus seorang Yahudi, dilahirkan di Tarsus, mendapat didikan yang teliti dalam hukum Taurat di bawah kepimpinan Gamaliel, seorang yang dihormati orang yang banyak pada waktu itu di dalam hukum agama Yahudi. Saulus sangat giat bekerja untuk Allah. Beliau pada waktu itu setelah mendapat tahu tentang suatu gerakan yang membawa suatu ajaran yang baru ini, beliau mula melakukan perkara-perkara yang tidak diingini. Saulus mula menganiaya pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Lelaki dan perempuan ditangkap dan dipenjarakan, dan imam besar dan majelis tua-tua telah memberi surat, yaitu waran tangkaplah kita katakan pada waktu sekarang, untuk menangkap dan membawa orang-orang ini ke Yerusalem. Saulus pun bersama-sama dengan beberapa anggota daripada Bait Allah, mereka telah pergi ke Damsyik. Ia pergi ke Damsyik dahulu karena ia mendapat tahu di Damsyik ramai orang-orang yang mengikut Yesus. Ini kesaksiannya.
Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 6 hingga 8. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Kemudian, Saulus yang sekarang dikenali sebagai Paulus, nama ini bermaksud nama yang paling kecil di antara semua rasul-rasul adalah seorang saksi, karena Paulus sudah melihat Yesus, dan pada waktu cahaya yang mengelilinginya itu telah menyebabkan ia rebah itu, ia menjadi buta, dan apabila ia di bawah pergi ke Damsyik, ia pergi tinggal di rumah seorang, dan di situ Paulus melihat satu visi mana Yesus menunjukkan seorang bernama Ananias akan datang untuk berdoa untuk Saulus, dan Saulus pada waktu ini sudah 3 hari tidak makan, tidak minum, dan menunggu untuk sesuatu berlaku kepadanya, yaitu seorang yang bernama Ananias akan datang, dan apabila Ananias datang melawat Saulus, ia meletakkan tangan di atas Saulus dan mengatakan, saudara Saulus, Tuhan Yesus yang bertemu engkau di dalam perjalanan ke sini mengutus saya untuk berdoa sembuh dan dipenuhi kuasa Roh Kudus. Ya saudara-saudara, mata Saulus terbuka, dan pada waktu itu Saulus dibaptis dan menjadi Paulus. Ya, kebangkitan Yesus adalah satu kebenaran yang tidak dapat dinafikan, tidak dapat disangkal oleh siapapun, karena seperti yang dikatakan oleh ahli Taurat Gamaliel, sewaktu Paulus dihadapkan di dalam mahkamah agama, membicarakan tentang perubahannya dari hukum Taurat percaya kepada Injil. Ini yang dikatakan bekas pemimpinnya Gamaliel. Kalau perbuatannya dari manusia tentu akan lenyap, tetapi kalau dari Allah, biarkanlah mereka. Ini yang dikatakan oleh Gamaliel. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 39. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Bagi mereka yang percaya, kuasanya begitu hebat. Apabila orang percaya berdoa, doa mereka ada kuasa yang besar dalam penyembuhan dan mengusir setan-setan, yang membawa pemulihan, yang membawa kebaikan. Karena ianya sesuai dengan kekuatan kuasanya, kuasa kebangkitannya. Itu yang saya maksudkan dari awal, yaitu kita harus mengenal kuasa kebangkitannya. Ya saudara-saudara, kalau kita sudah mengenal kuasa kebangkitannya, kita sebenarnya sudah pun mengenal Tuhan yang sudah dibangkitkan itu. Sebab itu saya benar-benar dengan begitu gairah sekali mengatakan Yesus hidup, karena kebangkitan Yesus adalah suatu kenyataan yang benar-benar berlaku. Maka karena inilah tiada siapa yang boleh meniadakan episode kebangkitan ini di dalam kekristenan. Kebangkitan Yesus
adalah untuk semua manusia. Karena manusia dengan segala kecanggihan dalam teknologi tidak berkuasa menyelamatkan manusia dari mati kekal. Ia tidak dapat memberi penyembuhan total, tidak dapat memberikan kepenuhan dalam hidup seorang manusia. Ya, saya tidak bermaksud jangan makan obat, makanlah. Tetapi maksud saya ialah penyembuhan total itu datangnya daripada Tuhan sendiri. Tiada dokter, tiada peguam, tiada engineer, saintis, ataupun ahli politik, presiden, gubernur boleh memberi jawaban kepada masalah dunia. Karena masalah dunia adalah dosa. Dan tiada siapa dapat mengampuni dosa melainkan Yesus. Dialah yang lahir sebagai manusia, inkarnasi Allah di atas bumi, dilahirkan secara mukjizat oleh seorang anak darah yang bernama Maryam. Yesus hidup seperti manusia. Ia mengenal semua masalah manusia karena ia pernah menjadi manusia. Cuma ia tidak berdosa. Waktu ia sebagai manusia, satu perkataan yang salah pun tidak terkeluar daripada mulutnya. Dialah yang dicari sebagai jawaban untuk manusia. Dialah yang harus dicari oleh semua manusia. Di bulan Desember ini, kita akan merayakan Christmas. Sebagai tanda peringatan Yesus dilahirkan. Yesus dilahirkan untuk membawa terang baru ke dunia ini. Di dalam suasana yang tidak menentu ini, kita ada Yesus yang hidup, yang sudah dibangkitkan dari kuburnya. Yesus hidup, dan kita yang percaya kepadanya, Tuhan menjaga kita setiap masa. Saya menutup dengan firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Ya saudara-saudara, Tuhan mengenal pasti masalah manusia, dan inilah satu jalan, yaitu jalan yang lurus, jalan yang diberikan kepada Tuhan, jalan Tuhan untuk manusia mengambilnya, menerimanya, dan manusia ini akan diselamatkan. Mari kita satukan hati kita dalam doa ini. Bapa yang begitu mengasihi kami, yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan semua manusia dari kebinasaan, dan barang siapa yang percaya Yesus adalah anak Allah dan percaya Yesus dibangkitkan dari mautnya, akan diselamatkan. Apabila mereka dengan percaya berseru kepadanya dalam nama Yesus, Tuhan Allah akan menjawab doa mereka dan semua doa yang kami panjatkan. Terima kasih Tuhan karena mendengar doa kami dan menjawab seruan kami. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua. Amin.